Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu meraih hikmah beriman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat yang kita biasa sebut hari kiamat. Sebelum kita membahas dan mengkaji tentang hari kiamat atau hari akhir, kita akan membaca beberapa ayat suci dalam Al-Quran. Yang pertama, kita akan membaca dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam 3 ayat surat Al-Baqarah yang pertama ini memang tidak terbesit secara langsung tentang hari kiamat atau hari akhir, tapi urutannya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, dalam kitab ini tidak ada keraguan padanya, dan kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Informasi atau tentang hari kiamat yang disampaikan kepada kita ini lewat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ada di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada keraguan. Bagaimana kita mau mempercayai hari kiamat? Bagaimana kita mau mempercayai hari akhir kalau Al-Qurannya kita tidak mempercayai? Ini dasarnya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kita akan membahas masalah hal yang gaib. Hari kiamat gaib, neraka, surga gaib. Di mana posisinya? Di mana sekarang posisi neraka? Gaib. Wa yuqimunas shalah, dan perintahnya untuk mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Saya batasi artinya yang terakhir aja, wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di hari akhir. Nah, jadi kepercayaan kita terhadap hari akhir ini diawali dengan dasarnya surat Al-Baqarah ini. Kita tidak akan percaya kepada hari akhir kalau kita tidak percaya kepada Al-Quran. Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran tentang informasi tentang hari kiamat, tentang kejadian hari akhir, banyak disampaikan dalam beberapa surat dan beberapa ayat. Yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah surat Al-Haqqah ayat 13 dan 16.
Hari kiamat sebagai hari pembalasan yang hakiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nufiha fis-suri nafkhatu wahidah. Apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Wa humilatil ardu bil jibal, dan diangkatlah bumi dan gunung. Waduk kata wahidah, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Fayaumaidi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wa saqatis sama'u fahiya yaumaidi wahiyah, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. 4 ayat dalam surat Al-Haqqah ini jelas menyampaikan informasi kepada kita bahwa hari kiamat akan datang. Pada saat hari kiamat, langit menjadi lemah, gunung dan bumi dibenturkan pada saat setelah sangkakala ditiup, 1 kali tiupan saja. Nah, jadi apakah masih ingkar dengan informasi ini? Apakah masih belum menerima dengan informasi ini? Kalau kita masih belum menerima, berarti hudalil mutakinnya belum nyampe kepada kita. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam petunjuk ini, di dalam Al-Quran ini disampaikan informasi tentang kejadian hari kiamat yang akan terjadi. Baik, sebelum kita membicarakan hari kiamat yang lebih rinci, kita membahas dulu perjalanan kita. Perjalanan kita saat ini, kita ada di alam dunia. Sebelum di alam dunia, kita berada di alam kandungan, di rahim ibu. Namun jauh sebelum di sana, kita sudah ada di alam ruh. Di mana alam ruh itu? Lauh Mahfud. Ada yang menyampaikan seperti itu. Lauh Mahfud itu di mana? Nah, ini juga kita berbicara goib. Orang-orang yang beriman kepada hal yang goib. Catatan kehidupan kita, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, berjodoh dengan siapa, rezekinya seberapa, itu sudah ada sebelum kita lahir. Bahkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, adanya di Lauh Mahfud, alam ruh tadi. Setelah dari alam ruh, kemudian kita ada di alam kandungan. Setelah lahir dari rahim ibu, kita ada di alam dunia. Nah, di alam dunia ini, ya, kita tidak kekal, tidak selamanya, hanya transit. Ada yang 1 hari, ada yang hanya beberapa menit saja, begitu lahir terus meninggal. Ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang beberapa ratus tahun. Ada yang masih muda, belasan tahun, meninggal. Nah, setelah meninggal ini di mana? Dikubur. Nah, kalau orang yang meninggalnya dikubur, ya kita pastinya di alam kubur dulu. Di alam kubur kita biasa menyebutnya alam kubur atau alam barzah. Oke. Setelah di alam kubur atau di alam barzah, mereka yang meninggal mulai dari zaman Nabi Adam sampai detik terakhir tadi yang dikuburkan, nah itu menunggu kita, menunggu datangnya hari kiamat atau kehancuran alam semesta. Nah ini, setelah kiamat, kemudian semuanya mati, tidak ada lagi yang hidup di semesta alam ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Allah bangkitkan makhluk yang mati tadi, manusia dalam hal ini, di hari Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, kemudian kita manusia digiring atau ditempatkan di padang mahsyar, di padang yang luas, tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana.
Bahkan di dalam informasi yang lain disampaikan bahwa pada saat padang mahsyar ini matahari di atas pulpuk kepala kita, di atas ubun-ubun kita hanya beberapa jengkal saja. Kita bisa bayangkan di tengah hari saat ini kita kemudian di tengah lapang, kemudian berjemur jam 12 umpamanya, itu kan terasa panas. Itu yang jaraknya ratusan kilo. Ini hanya beberapa jengkal saja di atas kepala. Maka Allah berikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Setelah dikumpulkan, pada saat dikumpulkan ini kita dihisab, dihitung amal baik dan amal buruknya. Ya, di sini ada penyerahan catatan amal baik dan amal buruk. Setelah itu kemudian ditimbang atau yaumul mizan. Setelah di yaumul mizan, kita menuju Shiratal Mustaqim, ada telaga Al-Haud yang terlewat. Nah, di Sirat itu adalah jembatan. Kemana kita tujuannya tergantung apa yang kita bawa tadi. Amal baiknya banyak atau dosanya yang banyak. Maka pilihannya neraka atau surga. Kapan kita memilihnya? Memilihnya bukan pada saat dihisab, bukan pada saat kita ditimbang, bukan saat kita di padang mahsyar, di alam bardiah, bukan, tapi di alam dunia. Kita memilihnya dengan kebaikan, dengan amal ibadah. Apabila seseorang ini memiliki amal ibadahnya banyak tapi dosanya masih ada, maka dia akan mampir dulu ke neraka. Berapa lama? Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Dalam perjalanan di Shiratal Mustaqim ini, ada orang yang menyeberang jembatan itu dengan secepat kilat. Ada yang lari cepat, ada yang lari lambat, ada yang jalan cepat, ada jalan yang biasa. Kemudian ada juga yang jatuh di pertengahan jalan. Ya, ini tergantung amal ibadah kita di dunia. 1 tahun di dunia itu sama dengan 1 akhirat, 1 hari di akhirat. Itu. Baik, kita akan bahas masalah kiamat khusus. Tadi perjalanan secara umum. Kiamat terbagi 2. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu terjadinya kerusakan kecil. Misalnya bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, ya, banjir yang banyak menelan korban. Terus kemudian kematian orang-orang yang kita cintai. Ayah ibu kehilangan anak, atau anak kehilangan orang tua, istri suaminya meninggal, atau suami meninggal istrinya meninggal, dan sebaliknya, ya, orang-orang yang di sekitar kita yang kita cintai meninggal dunia. Ini namanya kiamat sugro. Kenapa seperti itu? Karena dalam surat Al-Ankabut disampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tersisa di alam semesta ini. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro ini hancurnya alam semesta dengan segala isinya tadi yang disampaikan dalam surat Al-Haqqah. Bumi, matahari, dan bintang saling bertabrakan, saling berbenturan, bahkan diadukan dengan sekali benturan saja. Dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16, jadi intinya manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan seluruhnya mati. Tidak ada lagi kehidupan. Oke. Jadi setelah mati semuanya, nah ini ada hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Setelah mati semuanya akan
Mereka berarti yang sudah mati atau sudah meninggal mulai dari zaman Nabi Adam sampai pada saat terjadinya hari kiamat, mereka ada di alam barzah atau alam kubur. Iya. Nah, semua yang meninggal baik dikubur maupun tidak dikubur. Ada orang yang meninggal tenggelam, tidak ketemu, tidak ditemukan. Bahkan bukan hanya orangnya, tapi satu pesawatnya, jangankan penumpangnya, pesawatnya pun tidak ditemukan. Itu tidak dikubur. Terus bagaimana orang yang terbakar, bahkan ada yang dibakar, dan itu kan tidak dikubur. Nah, mereka semuanya ada di alam barzah. Yang dikubur dan terbakar, yang hilang di laut atau di sungai, yang tenggelam, itu hanya fisiknya saja. Ruhnya ada di alam barzah. Nah, setelah di alam barzah, kemudian akan dibangkitkan. Jadi semuanya setelah meninggal dengan proses terjadinya hari kiamat, maka akan dibangkitkan dari alam kuburnya, dari alam barzahnya, dengan bentuk dan rupa-rupa sesuai dengan amal ibadah pada saat di dunia. Setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar tadi sampaikan bahwa di satu tempat yang sangat luas, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Matahari di atas kepala hanya beberapa jengkal saja. Ya, jadi bisa dibayangkan matahari beberapa jengkal. Jadi dalam keterangannya bahwa kita bisa berenang dengan keringatnya, tapi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tidak merasakan panasnya. Itu namanya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, untuk dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban perbuatan kita selama di dunia. Setelah dihisab, dipertanggungjawabkan, kemudian kita ditimbang amal ibadahnya, bukan berat badannya. Amalnya, apakah amal buruk atau amal baik, dosa atau pahala yang banyak. Tentu saja kalau pahalanya atau lebih banyak, amal baiknya lebih banyak, maka balasannya adalah surga akhirnya. Kemudian apabila amal buruknya lebih banyak, maka neraka tempatnya. Ya, berapa lama di neraka? Sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan pada saat di dunia. Ini hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Kemudian kita akan melihat gambaran terjadinya kiamat. Ini hanya ilustrasi manusia dalam sebuah film. Tapi di dalam Al-Quran disampaikan terjadinya secara rinci tadi, bahwa gunung dibenturkan, kemudian manusia seperti anai-anai, ya, dan yang lain-lain. Mari kita simak video singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا
Jadi kerusakan yang akan terjadi di permukaan bumi ini, ya, kemegahan, terus teknologi yang dibanggakan pada saat kita hidup di dunia hancur pada hari itu. Bumi yang kita pijak diangkat, dibongkar. Nah, kemudian air laut ditumpahkan ke daratan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kita tidak lagi mempedulikan anak kita. Orang tua tidak mempedulikan anaknya, anaknya juga tidak mempedulikan orang tuanya, suami juga tidak mempedulikan istrinya. Begitu juga sebaliknya, istrinya juga tidak mempedulikan suaminya. Semuanya mengurus diri masing-masing, bahkan diri sendiri pun tidak bisa diselamatkan. Ya, kita tidak bisa lari dari bencana ini. Ya. Jadi air laut itu adalah makhluk Allah. Maka Allah perintahkan untuk ditumpahkan atau menumpahkan ke daratan sesuai dengan alam penciptaan. Kita tidak bisa berlari, mau kemana lagi, semua hancur, ya. Lagi lari dari tanggung jawab Tuhan. Apakah kita nunggu datangnya azab baru kita sadar? Kita harus sadar dari sekarang dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena pada saat kita tidak mau bertobat kembali ke Tuhan, tidak mau menerima dosa yang kita lakukan, dan itu perempuan manusia yang di darat, di laut, di udara pun tidak ada yang kekuat, semuanya hancur. Allah Maha Kuasa menembus seluruh kepada ciptaannya. Tidak ada lagi yang berkendara daripada hanya dalam ilustrasi manusia, semua akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu hanya gambaran ilustrasi manusia tentang terjadinya hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Ya, okay. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57 tadi juga disampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Artinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita akan bahas dua ayat dalam surat Al-Imran ayat 131 dan 133. Dalam surat Al-Imran ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Pelihara dirimu dari api neraka. Api neraka ini yang disediakan orang-orang kafir.
Kemudian kalau kita berbicara neraka, apa itu neraka? Neraka adalah tempat yang penuh dengan berbagai siksaan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang durhaka. Kemudian kebalikannya, surga. Apa itu surga? Surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi bahasanya kalau neraka itu untuk orang durhaka, kalau surga itu untuk orang yang bertakwa. Ini dalam surat Al-Imran ayat 131. Mana dasarnya? Yang tadi, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir atau orang-orang yang durhaka. Kemudian balasannya orang-orang yang bertakwa adalah surga. Ya, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita harus berburu kebaikan, berburu surga. Berburu surga harus pakai iman dengan keyakinan yang kuat, bukan pakai yang lain-lain, apalagi pakai iman. Ya, ini masih ada beberapa catatan film hampir sambungan yang tadi, ya kita lewatkan, kita akan bahas masih yang lain. Oke. Sekarang bagaimana perilaku orang yang beriman? Kalau sudah beriman kepada hari akhir, perilakunya seperti apa? Yang pertama, kalau orang yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau sudah beriman, sadar, oh iya, karena akan terjadi hari kiamat, maka kita tidak bisa berleha-leha dari nanti aja, ntar sok. Tidak, ya. Terus kemudian perintahnya dilaksanakan, tapi larangannya juga dilaksanakan, itu bukan orang yang bertakwa. Apalagi perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya dikerjakan, ya. Jadi yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sudah beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian perilaku orang yang beriman kepada hari akhir itu adalah dia mencintai fakir miskin, yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda atau sedekah. Karena bantuan harta benda, ucapan, perbuatan, dan sikap ini mencintai fakir miskin ini merupakan kunci untuk masuk surga. Nah, ya, tadi disampaikan surga itu apa? Tempat orang-orang yang bertakwa. Kemudian apabila perilaku beriman kepada hari akhir ini sudah dalam kondisinya sudah meyakini akan terjadi hari akhir, maka perilakunya adalah disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Ini perilaku orang yang beriman. Kemudian berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik.
itu adalah perilaku orang yang beriman. Kenapa harus berkata baik? Karena kalau berkata baik itu bukan perilaku orang-orang yang beriman dalam hal ini kepada hari akhir. Kemudian ada amalan-amalan, 7 amalan atau 7 macam perilaku yang menyebabkan memperoleh perlindungan Allah di alam akhirat nanti. Ya, insya Allah ini kita bahas dalam sesi tersendiri. Nah, hikmahnya setelah kita mengkaji, membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, kemudian apa hikmahnya? Hikmah yang kita terima beriman kepada hari akhir adalah kita akan menyadari bahwa hari akhir pasti datang dan tidak ada yang tahu kapan kejadiannya, akan terlaksananya, kapan akan peristiwa terjadinya gitu. Nah, hikmah berikutnya, manusia akan mengetahui bahwa Allah benar-benar maha kuasa. Kita tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun. Manusia tidak punya. Hancur alam semesta, gunung aja dihancurkan, apalagi manusia. Dalam surat Al-Qur'an disampaikan bahwa manusia itu seperti anai-anai. Artinya biarpun bisa terbang, tapi kondisinya anai-anai itu tidak tahu arah, kemana arahnya angin berhembus, ya, tidak punya kekuatan apapun. Kemudian manusia ini, hikmahnya, manusia harus mempersiapkan diri beramal soleh sebanyak-banyaknya. Mulai kapan? Mulai saat ini. Karena apa? Karena kiamat tidak tahu kapan terjadinya, dan jadwal kematian pun kita tidak ada yang tahu, kan begitu. Ya, harus mempersiapkan diri dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian manusia, hikmah berikutnya adalah manusia akan mendapatkan keadilan yang sesuai dengan amal solehnya. Tidak ada yang dirugikan masalah keadilan, tidak ada yang dikecewakan dalam proses keadilan di akhirat nanti. Hikmah berikutnya, hikmah beriman kepada hari akhir, diantaranya adalah manusia harus dan menyadari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, ya, apakah kita mengetahui tanda-tandanya atau tidak? Yang pasti kita harus mempersiapkan diri sebanyak mungkin dengan amal-amal soleh atau perbuatan-perbuatan lain, perbuatan baiknya. Nah, kenapa harus mempersiapkan diri? Karena kita sudah berada di akhir zaman. Oke, gitu. Ini yang bisa disampaikan. Namun sebelum kita tutup, kita merangkum dari beberapa kajian, beberapa informasi tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat atau hari akhir atau yang biasa disebut hari kiamat, kiamat itu ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Setelah terjadi kiamat kubro, seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing, yaitu yaumul ba'ats tadi. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab semua perbuatan ketika di dunia. Kemudian setelah itu dilaksanakanlah pengadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan masing-masing kepada umat manusia dengan seadil-adilnya. Nah, peristiwa hisab atau pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan. Apalagi memungkinkan nyogok, nggak ada seperti halnya di dunia saat ini. Ya, hukum beriman kepada hari akhir adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya tidak bisa diwakilkan. Harus percaya dan dengan keyakinan yang tinggi. Kemudian rangkuman berikutnya, orang yang mengaku muslim atau Islam
apabila tidak beriman kepada hari akhir maka dianggap murtad. Artinya imannya juga tidak sempurna, bukan orang Islam, karena rukun iman ada 6. Apabila hanya 5 diakui, yang 1 tidak, maka dia bukan masuk dalam golongan orang-orang Muslim atau orang Islam. Nah, orang yang bertakwa tadi disampaikan mendapat balasan surga, dan orang yang durhaka ditempatkannya di neraka. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini untuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dikaji, bermanfaat untuk bekal kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.